Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sob? Semoga sehat selalu dalam menjalankan aktivitas maupun kegiatan kita dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Lama tidak posting, mohon maaf karena kesibukan admin. Tapi insya Allah dimulai dari video ini, kedepannya kita akan terus berkomitmen untuk bikin video-video menarik lainnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang proses pembuatan batik abstrak. Nah, batik abstrak bedanya dengan batik yang ada, batik tradisional apa sih? Nanti di akhir video kita akan ketahuan penjelasannya. Kita akan mengetahui juga prosesnya seperti apa bedanya. Dengan menonton video artinya kita melihat praktiknya. Setelah melihat praktiknya kita akan tahu sendiri bedanya apa batik abstrak dengan batik biasa. Nah, di proses pembuatan batik abstrak ini juga kita masih dalam tahap pembelajaran. Jadi mohon maaf jika masih banyak yang kurang-kurang atau kesalahan-kesalahan dalam proses pembuatan batik abstrak ini. Nah, karena di Kuningan sendiri juga termasuknya masih jarang, bahkan tabu ya untuk batik tradisional sendiri, apalagi ini batik abstrak. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya kita bisa simak bersama-sama videonya berikut ini. Namun sebelumnya di pembuatan batik abstrak ini juga kita masih belum banyak variasi-variasi yang menarik dan menonjol, karena maklum kita masih dalam proses pembelajaran. Jadi kita bikin yang simple-simple dulu yang kira-kira bisa lebih mudah dicerna dan dipahami. Itu saja, kita langsung saja ke proses pembuatannya. Ini dia proses yang pertama kita lakukan, yaitu mengoleskan malam panas di atas kain katun berukuran 2 meter kali 1 meter 15 menggunakan kuas ukuran kecil dan sedang. Motif yang kita buat yakni motif berupa tebaran daun-daun ukuran kecil dan sedang, ditambah dengan efek-efek akar dan ranting sebagai pemanis. Lanjut di proses kedua, yakni proses pewarnaan pertama. Kain diwarna lebih muda. Di sini kami memberi contoh warna kuning dengan metode celup supaya warna yang dihasilkan lebih merata. Nah, proses ketiga, malam panas dioleskan kembali pada motif taburan daun tersebut dengan kuas. Tujuannya agar warna pertama bisa dipertahankan pada saat nanti pewarnaan kedua. Sebelumnya, maaf, kain yang direkam bukan warna yang seperti di proses sebelumnya, karena sedikit gangguan teknis, tapi prosesnya sama aja kok, hehe. Lanjut proses keempat, kain kembali dicelup ke larutan warna yang lebih tua. Tujuannya untuk menghidupkan celupan warna pertama. Jadi bisa dibilang biar lebih senada antara warna celupan pertama dan kedua.
Alhamdulillah, kita sudah memasuki proses terakhir, yakni finishing. Di proses ini, kain yang sudah dicelup warna tua, keesokan harinya direbus atau dilorot, agar malam yang menempel bisa mencair kembali dan terbentuklah sebuah motif abstrak. Lagi-lagi ada sedikit kesalahan teknis. Kain yang dilorot bukan kain abstrak, melainkan kain batik motif lain, tapi kurang lebihnya sama aja kok. Setelah dilorot, kain dibilas dan dikeringkan. Jemur di tempat yang teduh. Kalau di tempat yang terik, nantinya warna bisa belel. Setelah benar-benar kering, batik bisa dilipat dan disetrika untuk kemudian dikemas dan siap dipasarkan. Kami juga mencoba kreasi lain, mirip dengan motif taburan daun abstrak. Bedanya, pada proses ini dikombinasi dengan motif canting cap. Untuk pewarnaan juga sama, setiap pengolesan dan pencapan kain dicelup dulu dari warna muda ke warna tua. Gimana sob? Tadi udah lihat kan pembuatan batik abstraknya? Gimana? Kalian udah tahu perbedaannya? Kalau misalkan masih belum tahu, saya akan paparkan sedikit penjelasannya. Kurang lebihnya seperti ini. Jadi intinya untuk batik tradisional itu dari motif, desain motif, pemilihan warna, dan juga teknik pembuatan itu mengikuti dari tradisi yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, sepuh-sepuh kita, nenek moyang kita dahulu kala, seperti batik tulis. Ya berarti teknik pembuatannya dengan menggunakan canting tulis. Nah, untuk batik cap berarti menggunakannya canting cap. Nah, di pewarnaannya itu biasanya lebih tertata ya. Jadi misalkan ada motif yang terdiri dari dua macam motif. Misalkan ada ornamen bunga, kita warnai dengan warna asli bunga atau warna apa saja begitu, atau mengikuti warna dari tradisi motif batiknya masing-masing di daerahnya masing-masing. Seperti di Cirebon identik dengan warna merah atau soga hitam. Begitupun seperti di daerah Pekalongan itu identiknya dengan warna biru. Dan ornamen yang satunya misalnya daun diwarna dengan warna hijau ataupun warna lainnya begitu. Nah, selanjutnya di batik tradisional juga jika ada sedikit kesalahan itu harus kita koreksi sampai benar-benar betul. Nah, itu jadi kesimpulannya untuk di batik tradisional, baik batik tulis atau batik cap, itu pembuatannya harus benar-benar sesuai kaidah, tradisi, pakem-pakeman yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita membuat batik tradisional. Nah, untuk batik abstrak sendiri, kalau batik abstrak atau biasa disebut orang seniman itu batik kontemporer, berarti dalam kontemporer ini lebih ke arah masa sekarang. Jadi kekinian lah intinya. Jadi motifnya juga keluar dari pakem-pakeman, dari tradisi yang sudah ada. Dibuatnya juga sesuai mungkin ekspresi apa yang ada dalam pikiran kita, ada apa yang ada dalam ilustrasi kita, kreasi kita masing-masing, sehingga dalam pembuatannya itu bisa di batik tulis, bisa batik cap juga bisa, atau kombinasi keduanya pun juga bisa. Nah, kebetulan tadi kita juga ada model menggunakan alat kuas dan lain sebagainya untuk seperti membuat cipratan-cipratan kecil ya.
dari malam gitu. Jadi untuk memberikan sentuhan-sentuhan efek yang lebih dinamis seperti itu. Nah, di pewarnaan itu tadi di teknik pembuatan. Nah, di pewarnaan juga ini lebih variatif, lebih sesuai keinginan kita, kreasi kita, dan juga menggambarkan ekspresi kita juga, mungkin bahasa seninya seperti itu. Jadi intinya lebih bebas berkreasi, lebih modern, lebih kekinian lah. Jadi tidak itu saja, modelnya tidak monoton. Makanya kebanyakan motif abstrak ini banyak digemari oleh kaum milenial, kaum muda gitu ya. Karena biasanya arah warnanya lebih ke cerah seperti itu ya. Penggunaan kombinasi warnanya sangat bagus-bagus sekali gitu. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Mungkin kalau dijelaskan panjang lebar sesuai teori-teori mungkin akan memakan waktu lebih lama lagi dan tidak akan terbayang lah mungkin ya. Nah, kurang lebihnya itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan juga harap maklum kita masih dalam proses pembelajaran. Semoga kedepannya kita bisa lebih berkreasi lagi, lebih variatif lagi dalam membuat motif. Amin ya robbal alamin. Itu saja di video kali ini dalam proses pembuatan batik abstrak. Semoga di video selanjutnya kita dapat membuat video yang lebih menarik lagi terkait pembuatan batik. Itu saja, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke teman-teman kalian. Like jika kalian suka video ini, share ke semua platform media sosial kalian, komentar jika ada yang perlu dikomentar, dan subscribe untuk kita semakin semangat bikin video yang lainnya lagi. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.